Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafril. Saya adalah CPNS Ahli Pertama Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Tidore, Maluku Utara. Pada saat ini saya sedang mengikuti Lasar CPNS Kemenkumham 2022 gelombang 4 angkatan 117 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh Badiklat Kemenkumham Sulawesi Utara dengan pemateri Bu Andriani Misdar. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau sedikit sharing, ingin bercerita kepada teman-teman tentang kesiapsiagaan bela negara, ya. Tapi kita akan awali dengan sebuah pertanyaan, kenapa sih perlu bela negara? Setelah saya menyimak pemaparan dari pemateri, kenapa sih kita perlu bela negara? Ya, karena itu merupakan sebuah wujud rasa syukur kita menjadi warga Indonesia. Ya, karena kita hari ini lahir, tinggal, besar di negara Indonesia yang negaranya aman. Ibu kita melahirkan kita dengan rasa aman di negara yang aman, tentram, dan damai. Ibu kita tidak perlu mendengarkan suara dentuman bom, bahkan peluru-peluru, ya, ketika melahirkan kita, karena negara kita negara yang aman. Kemudian kenapa sih kita harus juga bersyukur menjadi warga Indonesia? Ya karena keindahan alamnya yang sangat luar biasa. Di setiap daerah pasti ada destinasi wisata yang menarik untuk kita kunjungi. Kemudian juga kenapa kita harus bersyukur menjadi warga Indonesia? Karena rempah-rempah di Indonesia itu sangat melimpah. Bahkan zaman dahulu banyak penjajah datang ke Indonesia, ingin menjajah Indonesia karena ingin mengambil rempah-rempahnya. Kemudian apa sih juga yang harus kita syukuri ya menjadi warga Indonesia, yaitu adalah kulinernya. Kulinernya banyak. Setiap daerah pasti punya ciri khas makanan tersendiri gitu ya, yang perlu kita patut coba gitu ya. Kemudian juga kenapa kita harus bersyukur menjadi warga Indonesia? Karena di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda, beda ras, beda suku, beda agama, tapi kita bisa hidup berdampingan, rukun, damai, tentram, sentosa. Nah, hal itulah yang mendasari kenapa kita harus bela negara atau melakukan kesiapsiagaan bela negara, karena itu adalah bentuk wujud rasa syukur kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan simak apa sih kesiapsiagaan bela negara itu. Kesiapsiagaan bela negara itu adalah sebuah keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi suatu situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Nah, jadi kita ini adalah definisi dari kesiapsiagaan bela negara. Nah, ada rumusan 5 nilai bela negara. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, cinta tanah air. Nah, ada poin yang pertama yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi kalau kita di rumah punya perkarangan rumah, kemudian kita mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup yang di rumah, menjaga perkarangan, itu sudah termasuk dalam bagian bela negara, masuk ke dalam juga ke cinta tanah air. Kemudian yang kedua, menghargai menggunakan karya anak bangsa. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri, itu merupakan bagian dari bela negara ketika kita membeli produk anak bangsa, kemudian bangga menggunakannya. Yang selanjutnya, menjaga memahami seluruh ruang wilayah Indonesia, itu pun juga menjadi bagian dari bela negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Nah, ini juga penting ya, karena hal-hal seperti inilah yang akan membuat Indonesia akan tetap utuh gitu ya. Maka kita semua punya peranan penting untuk melakukan kesiapsiagaan bela negara.
Nah, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Poin yang pertama ada disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Jadi seperti halnya kami di ASN gitu ya, kita perlu disiplin, fingerprint tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas atau amanah yang dibebankan, karena itu merupakan bagian dari bela negara. Kemudian menghargai, menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang selanjutnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun, dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, itu juga merupakan bagian dari bela negara. Masuk ke poin sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian dan selanjutnya yang terakhir, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Karena Pancasila kita, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dengan kita meyakini Tuhan, kemudian kita menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan kita secara baik, itu sudah menjadi bagian dari bela negara. Kemudian memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu dan menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan, itu merupakan bagian dari bela negara. Masuk ke poin setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Masuk yang selanjutnya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela menolong, ya, kalau kita memiliki sifat rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya, ini sudah menjadi bagian dari bela negara. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, itu sudah bagian dari bela negara. Kemudian membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih, itu adalah bagian dari poin rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam rangka membela negara. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Poin yang pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Yang keempat, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual dan intelijensi yang tinggi. Yang selanjutnya, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber alam dan keragaman hayati. Nah, hal tersebut adalah bagian dari bela negara, ya. Maka dari itu, ya, kita perlu mengupayakan setiap diri kita masing-masing untuk mampu membela negara dalam rangka, ya, sebagai bentuk wujud syukur kita menjadi warga bangsa Indonesia. Nah, ini kalau teman-teman mau menyimak, ya, ini ada video saya, di dalamnya ada aksi-aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari yang teman-teman bisa tonton, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.